Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rea Panggalang dengan NIM 416-240-125 dari program studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar untuk mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Insinyur Freddy Artadima, Silaban, Eskom MT. Jadi judul dari tugas besar yang saya kerjakan adalah analisis dan visualisasi data supply chain menggunakan Python, itu NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn dengan data dari database MySQL. Jadi tugas besar ini merupakan simulasi pengolahan data yang mencakup proses penyimpanan data ke dalam database. Pengambilan data ini menggunakan Python sehingga proses visualisasi data dalam bentuk grafik. Nah, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik. Jadi, mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan sampaikan dulu garis besar materi yang akan saya bahas pada presentasi ini supaya Bapak dan teman-teman dapat mengikuti dengan lebih mudah. Pertama, saya akan menyampaikan ringkasan singkat dari keseluruhan tugas besar ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan judul dan tujuan dari simulasi yang saya lakukan. Yang ketiga, saya akan membahas kode program yang saya buat, mulai dari pembuatan database hingga proses visualisasi. Yang keempat, saya akan menunjukkan hasil simulasi berupa 7 grafik dengan data yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan. Baik, saya mulai dengan ringkasan dataset yang saya gunakan dalam tugas besar ini adalah supply chain data sesuai dengan pembagian dataset berdasarkan nomor urut absensi saya di kelas, yaitu supply chain. Jadi proses yang saya lakukan ini diawali dengan membuat database baru di MySQL melalui PHP admin. Nah, jadi di sini saya buat database-nya dulu. Saya buat database di sini. Setelah database terbuat, saya ke import. Nah, di import ini saya pilih file, saya masukkan file supply chain data saya. Selanjutnya saya masukkan itu ke Selanjutnya program akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya saya ke terminal. Selanjutnya saya sambungkan ke terminal di sini Pak, terminalnya, untuk menghubungkan ke Jupyter Notebook. Nah, selanjutnya kita ke PPT lagi. Judul dan tujuan simulasi ini. Jadi judul atau dari simulasi ini yaitu analisis dan visualisasi data supply chain menggunakan Python dan database MySQL. Saya memilih tema ini SQL. Jadi ada 5 tujuan utama yang ingin saya capai dalam simulasi ini. Yaitu tujuan pertama adalah mengimpor dataset ke dalam MySQL secara terstruktur sehingga dapat tersimpan dengan rapi dan siap diolah lebih lanjut, Pak. Nah, tujuan kedua ini adalah membangun koneksi antara Python dan database MySQL menggunakan library SQL Alchemy. Yang ketiga adalah membuat eksplorasi data menggunakan Pandas dan NumPy untuk memahami karakteristik data dari data yang digunakan saya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di kode program yang saya buat di sini. Tahapan pertama adalah pembuatan struktur tabel di database MySQL yang tadi saya jelaskan. Saya membuat tabel dengan nama yang pertama supply chain data, dan yang paling penting di sini adalah menyesuaikan tipe data setiap kolom dengan jenis data yang ada di file CSV. Sebagai contoh, kolom seperti price, revenue, generate, dan shipping cost saya terapkan dengan tipe data double. Karena kolom-kolom tersebut itu berisi angka desimal yang cukup panjang, saya itu sempat mengalami error saat mengimpor data akibat tipe data kolom yang tidak sesuai dengan isi datanya tadi. Tahapan kedua itu setelah tabel dibuat dengan tipe data yang benar, saya mengimpor file CSV tadi. Nah, impor file CSV tadi yang di sini, file CSV tadi melalui mengimpor pada PHP MyAdmin sehingga seluruh data itu dari database supply chain berhasil masuk ke dalam tabel tersebut, Pak. Nah, setelah itu saya membangun koneksi dari Python ke database MySQL. Di sini seperti library SQL Alchemy untuk membuat sebuah objek koneksi yang disebut engine. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Pak.
Setelah tadi sudah dimasuk ke terminal dari PHP MyAdmin, pembuatan database, import data data terbuka jelas di sini, masuk ke terminal. Selanjutnya kita geser ke Jupyter Notebook. Nah, hasilnya setelah saya prompt kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya kita geser ke PPT ya. Ke PPT. Nah, di sini ada grafik pertama, yaitu rata-rata price per produk. Sekarang saya masuk ke bagian hasil simulasi yang terdiri dari 7 grafik dengan data yang berbeda-beda. Jadi grafik pertama ini Pak menunjukkan rata-rata price atau harga jual produknya, yang dikelompokkan berdasarkan produk type, kosmetik, skincare, dan hair care. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bersama-sama Pak bahwa kategori produk kosmetik memiliki rata-rata harga jual yang paling tinggi di antara ketiga kategori. Sedangkan kategori hair care memiliki rata-rata harga jual yang paling rendah. Nah, informasi ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan mungkin apa ya, dalam menentukan strategi harga untuk masing-masing kategori produk. Misalnya kayak kategori mana yang bisa dijadikan produk premium dan kategori mana yang lebih cocok dijual dengan harga yang lebih terjangkau gitu Pak. Slide selanjutnya. Nah, ini grafik kedua Pak, yaitu revenue vs jumlah produk terjual. Grafik kedua ini merupakan diagram sebar atau kayak scatter plot yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang terjual atau number of products sold dengan pendapatan yang dihasilkan atau revenue generate lah. Nah, di sini saya juga sebenarnya sudah mengelompokkan titik-titik pada grafik ini berdasarkan warna sesuai dengan jenis produknya agar lebih mudah dibedakan. Kurang lebih seperti ini kalau di zoom. Jadi artinya jumlah penjualan ini yang baik tidak selalu menghasilkan pendapatan yang paling besar karena hal ini dipengaruhi oleh faktor harga jual dari masing-masing produk Pak. Nah, selanjutnya di grafik kita ketiga ini ada shipping cost per carrier. Grafik ketiga ini menampilkan perbandingan rata-rata biaya pengiriman atau shipping cost dari tiga penyedia jasa pengiriman, yaitu ada carrier C, carrier A, dan carrier B. Nah, berdasarkan grafik ini dapat kita lihat bahwa ketiga carrier memiliki rata-rata biaya pengiriman yang relatif berdekatan nih, kurang lebih sama lah. Namun carrier C ini sedikit lebih tinggi dibanding carrier A dan carrier B. Informasi seperti ini penting Pak menurut saya bagi perusahaan dalam mengevaluasi efisiensi biaya logistik dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih kayak mitra atau toko-toko gitu lah Pak yang lebih hemat biaya. Selanjutnya pada grafik keempat di sini ada proporsi customer demographic. Nah, grafik keempat ini berbentuk diagram lingkaran atau kayak pie chart yang menampilkan proporsi pelanggan berdasarkan kategori demografis, yaitu male, female, non-binary, dan unknown. Nah, dari grafik ini cukup menarik untuk diperhatikan sebenarnya. Jadi bahwa kategori unknown justru memiliki proporsi terbesar nih, yaitu sekitar 31% dari total data. Nah, hal ini menunjukkan bahwa itu masih banyak data pelanggan yang belum terisi informasi demografinya secara lengkap nih. Yang bisa menjadi catatan menurut bagi saya dan perusahaan ya Pak yang mengerjakan tugas ini. Jadi untuk memperbaiki kualitas pengumpulan data pelanggan di masa mendatang, supaya proses segmentasi pasar bisa dilakukan dengan lebih akurat gitu datanya. Selanjutnya yaitu defect rate per supplier. Grafik 5 ini menunjukkan rata-rata defect rate atau tingkat kecacatan produk dari masing-masing supplier yang terlibat dalam proses produksi. Grafik ini cukup penting karena grafik ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi atau kualitas dari setiap pemasok supplier Pak. Nah, dari hasil visualisasi ini terlihat bahwa terdapat beberapa supplier yang memiliki pemasok tingkat kecacatan produk yang lebih tinggi dibandingkan supplier lainnya. Nah, tentunya nih ya Pak, supplier dengan defect rate yang tinggi ini perlu mendapat perhatian lebih dalam. Saat ini pukul 1. Hal pengendalian dan pengawasan kualitas produksinya jadi agar tetap tidak berdampak buruk terhadap kualitas produk akhir yang diterima oleh konsumen lah ibaratnya.
Yang keenam ini ada heat map korelasi variabel. Jadi di grafik ini itu menampilkan tingkat hubungan atau korelasi antar seluruh variabel numerik yang ada di dalam dataset ini secara menyeluruh dataset tadi ya. Jadi pada heat map ini warna merah menunjukkan warna merah adanya korelasi kayak korelasi positif lah yang kuat antar dua variabel. Artinya jika satu variabel naik, variabel lainnya juga cenderung naik. Sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif di mana jika satu variabel naik, variabel lainnya justru cenderung menurun. Jadi semakin gelap warnanya, semakin kuat pula tingkat korelasinya. Nah, dengan adanya heat map ini, kita dapat dengan mudah nih mengidentifikasi variabelnya. Mana saja yang memiliki keterkaitan yang kuat, variabel yang hubungannya lemah, atau bahkan hampir tidak memiliki korelasi sama sekali. Menurut saya informasi ini juga sangat berguna, terutama jika kedepannya ingin dilakukan analisis lanjutan seperti pemodelan prediksi berdasarkan variabel-variabel yang saling berkaitan. Oke. Selanjutnya di grafik 7 itu total produksi per lokasi. Jadi grafik 7 ini merupakan grafik terakhir dalam tugas besar ini ya. Nah, menampilkan total volume produksi atau production volume. Jadi di setiap lokasi produksi yang ada di dalam dataset, dari grafik ini dapat terlihat gitu lokasi mana saja yang memiliki yang memberikan kontribusi volume produksi yang paling besar dan lokasi mana yang kontribusinya paling kecil. Jadi informasi seperti ini sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya produksinya, Pak. Nah, misalnya untuk menentukan lokasi mana yang perlu ditingkatkan kapasitas produksinya, jadi atau lokasi mana yang justru perlu dievaluasi efisiensinya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, kesimpulannya ini sebagai penutup dari pembahasan ini ya, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan tugas besar yang telah saya kerjakan. Kesimpulan pertama, penyesuaian tipe data kolom, khususnya untuk kolom-kolom yang berisi angka desimal seperti price dan shipping cost, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar proses impor data CSV ke data yang MySQL tadi itu tidak mengalami error seperti yang sempat saya alami di awal pengerjaan tugas ini, yang saya harus menghapus headernya dulu. Kesimpulan kedua itu koneksi antara Python dan MySQL yang dibangun melalui library SQL Alchemy sangat memudahkan proses pengambilan data karena data-data bisa langsung diambil dari database dan diolah menggunakan Pandas tanpa perlu membaca ulang CSV. Kesimpulan ketiga ini, dari hasil visualisasi yang telah dibuat, terlihat bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan pada harga jual produk dan biaya pengiriman baik antar kayak kategori produk maupun atau penyedia jasa pengiriman. Kesimpulan keempat, ditemukan bahwa beberapa supplier memiliki tingkat defect rate yang lebih tinggi dibandingkan supplier lainnya. Dan kesimpulan kelima atau yang terakhir nih, visualisasi data menggunakan Matplotlib dan Seaborn sangat membantu dalam menyederhanakan data numerik yang cukup kompleks menjadi informasi visual yang jauh lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan baik oleh saya sendiri maupun oleh pihak lain yang ingin membaca hasil analisis ini. Demikian presentasi tugas besar mata kuliah pemrograman komputer yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengerjaan tugas ini, mulai dari pembuatan database, pengambilan data menggunakan Python, hingga proses visualisasi datanya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang sudah menonton video ini, dan saya juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan maupun dalam penyusunan tugas besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.